Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenankanlah saya Dita Auliana Sari untuk mempresentasikan hasil dari makalah kelompok 1. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah makalah yang berjudul Pendaftaran Siswa Berbasis Web pada mata kuliah Metode Penelitian oleh kelompok 1. Adapun kelompok 1 sendiri terdiri dari 1. Reza Hendra Jatnika, 2. Ari Suryadiningrat, 3. Ilham Firmansyah, 4. Dita Auliana Sari, dan 5. Siti Nur Fatimah. Nah, untuk mengawali presentasi pada bab 1 kali ini, untuk Teh Siti Nur Fatimah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah. Saya akan mempresentasikan bagian bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pendaftaran siswa baru merupakan siklus tahunan yang dialami oleh semua instansi pendidikan, baik itu instansi negeri maupun swasta. Proses penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar nantinya. Dalam proses inilah interaksi antara calon siswa baru dengan instansi pendidikan terjalin. Biasanya, setelah tiba waktu pendaftaran, instansi pendidikan langsung didatangi banyak pendaftar. Hal ini menimbulkan layanan akan proses pendataan sedikit terhambat dengan banyaknya pendaftar, serta jumlah petugas pendaftaran yang sangat sedikit akan kesulitan dalam melakukan pendataan calon siswa baru. Dari identifikasi permasalahan tersebut, membutuhkan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengolah data-data para calon siswa baru. Dengan sistem informasi ini, diharapkan siswa melakukan sendiri proses registrasi dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga calon siswa yang berada di luar kota dapat mendaftar tanpa harus datang ke sekolah. Proses pendaftaran siswa baru diharapkan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga proses penyeleksian dapat diselesaikan dalam proses satu atap atau one day service. Sistem ini juga diharapkan mampu meminimalisir kesalahan pendataan yang dilakukan oleh petugas. Selanjutnya, manfaat. 1. Memudahkan pihak sekolah dalam mengolah data calon siswa. 2. Memudahkan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan calon siswa. 3. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan penerimaan siswa baru. 4. Siswa maupun guru dapat dengan mudah dan cepat untuk melakukan kegiatan pelayanan, khususnya dalam hal ini penerimaan siswa atau siswi baru secara online. 5. Dapat menunjang efektivitas kerja, menyajikan informasi secara cepat dan efisien, karena sistem ini tidak butuh waktu lama dalam menginput data calon siswa baru dan menyajikan laporan yang diperlukan. Selanjutnya kepada Bang Ari Suryadiningrat, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Suryadiningrat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan.
1. Sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis web digunakan sebagai pengumpulan data-data penyedia informasi yang terorganisir, sebab sistem ini dapat menerima data dari formulir yang diisi kemudian disimpan ke database. Data-data yang dihasilkan di database dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat diorganisir. 2. Sistem informasi penerimaan siswa baru secara online dengan PHP dan template Bootstrap sebagai penunjang tampilan. 3. Membangun sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web nantinya bisa diakses secara online agar mempermudah calon siswa baru serta mempermudah pengelolaan data calon siswa baru bagi sekolah. 4. Sebagai penerapan teknologi untuk mempermudah aktivitas. 5. Untuk menciptakan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis online yang memiliki tampilan menarik. Hipotesis pengembangan sistem berbasis web adalah aplikasi yang sejak awal dirancang untuk dieksekusi di lingkungan berbasis web. Definisi ini mengungkapkan dua aspek penting dari aplikasi ini. 1. Suatu aplikasi web dirancang agar dapat berjalan di dalam berbasis web, artinya aspek-aspek hipermedia dalam kaitannya dengan hiperteks dan multimedia di dalam kombinasi dengan logika aplikasi tradisional harus diperhitungkan di seluruh siklus hidup aplikasi. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang tidak hanya berupa sekumpulan halaman-halaman web. Di sini ada studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem pendaftaran siswa berbasis web, pengujian dana analisa sistem pendaftaran siswa berbasis web, pembuatan laporan. Ruang lingkup. Permasalahan tentang sistem penerimaan siswa baru ini tentu memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Pada penulisan ini dititik beratkan pada proses pendaftaran siswa baru pada kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menciptakan sistem baru yang efektif dan efisien. Selanjutnya, bab 2, landasan teori, akan dibacakan oleh Saudara Ilham Firmansyah. Kepada Saudara Ilham, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Di sini saya akan membahas bab 2 mengenai landasan teori. Di bab 2 ini ada yang pertama yaitu konsep dasar sistem, yaitu sistem adalah suatu kesatuan baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling bergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut James Altucher dalam Prasetyo 2017, sistem informasi adalah kombinasi prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Agustin 2018, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubung dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Selain itu, pengertian yang lain sistem terdiri dari unsur-unsur dan masukan atau input, pengolahan atau processing, serta keluaran atau output. Kemudian, yang kedua ada karakteristik sistem. Menurut Jogianto dalam Hariansyah Pradana 2015, karakteristik sistem informasi adalah suatu sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang mempunyai komponen-komponen, batasan, lingkungan luar sistem informasi, penghubung, masukan, dan keluaran, pengolahan, sasaran, dan tujuan. Kemudian ada pengertian informasi. Menurut Mulyani 2016 mengemukakan bahwa
Informasi merupakan data yang sudah diolah, yang ditujukan untuk seseorang, organisasi, maupun siapa saja yang membutuhkan. Informasi yang berkualitas memiliki kriteria-kriteria tertentu. Kemudian ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu terdiri dari gabungan kata sistem dan informasi. Menurut Irfani 2017 menyatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu kombinasi struktur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebar informasi dalam sebuah organisasi. Kemudian ada website, yaitu pengertian website menurut Purnama dalam Desi dan Muningsi 2019. Web diartikan juga sebagai bagian visual dari internet seperti televisi, radio CB atau CityBand, kantor pos, majalah, buletin yang tercakup di dalamnya untuk memudahkan akses ke database dan arsip yang dapat menampilkan informasi, file suara digital, karya seni, dan bahkan klip film. Website atau disingkat web dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri atas beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik merupakan teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi. Lebih jelasnya, website merupakan halaman-halaman yang berisi informasi yang ditampilkan oleh browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, atau lainnya. Menurut Abdullah 2013. Kemudian ada browser web. Web browser adalah software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari server web. Software ini kini telah dikembangkan dengan menggunakan user interface grafis sehingga pemakai dapat dengan melakukan point and click untuk pindah antar dokumen. Kedua, ada server web. Web server ini adalah tempat di mana Anda menyimpan aplikasi web Anda kemudian mengaksesnya melalui internet. Kemudian ada database. Menurut Lubis 2016, basis data adalah tempat berkumpulnya data yang saling berhubung dalam suatu wadah, organisasi, atau perusahaan. Bertujuan agar dapat mempermudah dan mempercepat untuk pemanggilan atau pemanfaatan kembali data tersebut. Next ada peralatan pendukung. Peralatan pendukung atau untuk sistem merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol lambang dan diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun peralatan pendukung atau tool sistem yang dijelaskan sebagai model sistem terdiri dari yang pertama adalah pengertian Unified Modeling Language atau YML, yang kedua ada Activity Diagram, yang ketiga ada Entity Relationship Diagram atau ERD, yang keempat ada Logical Record Structure atau ELRs. Baik, di sini ada penerimaan peserta didik baru. Jadi menurut Rahayu dan Suwandi 2017, penerimaan siswa baru adalah sebagai suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada bab 3 hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Saudara Reza Hendra Jatnika. Kepada Saudara Reza, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Hendra Jatnika akan melanjutkan presentasi bab 3, hasil dan pembahasan. 3.1.1 Visi dan misi. A. Visi sekolah. Visi sekolah adalah imajinasi moral yang dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan keadaan masa depan sekolah yang secara khusus diharapkan oleh sekolah. Visi sekolah merupakan turunan dari visi pendidikan nasional yang dijadikan dasar atau rujukan untuk merumuskan misi. Tujuan sasaran untuk mengembangkan sekolah di masa depan yang diimpikan dan terus terjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Adapun visi SMK 4 Palawan, yaitu lulusan terbaik, cerdas, unggul dalam prestasi, dan berwawasan luas, serta aktif, kreatif, inovatif, dan religius. B. Misi sekolah. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional,
inovatif, dan selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan kepuasan stakeholder. 3.1.2 Struktur organisasi. A. Struktur organisasi. Di sini ada kepala sekolah dan komite sekolah. Selanjutnya ada wakakurikulum, wakahumas, wakakesiswaan, wakasapras. Setelah itu ada kepala TU dan guru. 3.2 Prosedur sistem berjalan. A. Prosedur pendaftaran. Calon peserta didik baru atau orang tua calon siswa datang langsung ke sekolah 4 Pahlawan, lalu ke bagian penerimaan peserta didik baru atau PPDB, dan bertemu dengan panitia untuk mencari tahu informasi tentang pendaftaran serta mendapatkan formulir pendaftaran sesuai dengan waktu gelombang penerimaan peserta didik yang ada. Kemudian, calon peserta didik baru atau orang tua calon siswa mengisi formulir yang telah diberikan oleh panitia PPDB. Setelah formulir tersebut terisi, kemudian diserahkan kembali kepada panitia PPDB beserta persyaratan-persyaratan pendaftaran. Kemudian data dan formulir tersebut diarsipkan ke arsip pendaftaran. B. Proses seleksi berkas. Proses seleksi siswa baru yang berjalan. Tidak ada secara khusus ujian saringan masuk, tapi lebih ke saringan pemberkasan. Panitia penerimaan calon siswa baru SMK 4 Pahlawan menyeleksi berkas. Setelah selesai proses tersebut, maka panitia akan merekap data siswa yang lulus atau tidak lulus, kemudian dicetak dan ditampilkan pada mading. C. Proses pembuatan laporan. Dalam pembuatan laporan penerimaan siswa baru, panitia membuat laporan dan diserahkan kepada kepala sekolah. 3.3 Hasil analisa dan pengembangan. Dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru, terdapat 2 pengguna, yaitu bagian siswa dan bagian admin. Masing-masing mempunyai karakteristik dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda, seperti berikut. 1. Skenario kebutuhan calon siswa, yaitu mempersiapkan persyaratan pendaftaran, melakukan pendaftaran, dan melihat informasi pendaftaran dan pengumuman. 2. Skenario kebutuhan admin, yaitu mengelola data siswa, mengelola informasi pendaftaran dan pengumuman, dan membuat laporan data siswa. Selanjutnya di sini, perkenalkan saya Dita Auliana Sari akan mempresentasikan mengenai rancangan diagram use case. Pada rancangan diagram use case ini terdapat 2 aktor atau 2 pengguna, yaitu ada chassis atau calon siswa dan admin. Chassis sendiri dapat melakukan aktivitas yaitu berupa registrasi akun, kemudian melakukan login, setelah itu mengisi formulir pendaftaran, lalu mengupload berkas atau dokumen pendaftaran sesuai yang telah ditentukan. Setelah itu, chassis dapat melihat informasi, lalu dapat logout. Sementara admin memiliki aktivitas yaitu registrasi akun, selanjutnya dapat login menggunakan akun yang telah terregistrasi, lalu mengelola data chassis atau calon siswa, selanjutnya melihat informasi dan logout. Next, di sini ada rancangan diagram activity. Ada 3 aktor di sini, yaitu chassis, sistem, dan admin. Dimulai dari chassis membuka aplikasi PBDB. Selanjutnya, sistem akan menjalankan aplikasi tersebut. Lalu sistem akan membawa chassis untuk masuk atau login. Setelah chassis login, maka sistem akan menampilkan menu login tersebut. Jika false atau salah, karena chassis belum memiliki akun, maka sistem akan mengembalikan chassis tersebut pada menu registrasi.
Setelah melakukan registrasi, chassis dapat mengulangi proses login tersebut. Selanjutnya, apabila proses login tersebut adalah true, maka sistem akan menampilkan menu beranda. Selanjutnya, chassis dapat memilih menu pendaftaran peserta didik. Next, sistem akan menampilkan menu PPDB tersebut. Selanjutnya, calon siswa atau chassis dapat mengisi formulir-formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, sistem akan menyimpan data tersebut dan menampilkan menu upload berkas. Nah, di sini chassis diminta untuk menyiapkan berkas dan mengupload berkas-berkas pendaftaran. Selanjutnya, setelah diupload, berkas-berkas tersebut akan disimpan oleh sistem. Setelah dari sistem, admin akan mengelola data-data calon siswa tersebut, lalu membuat data kelas, setelah itu membuat pengumuman, yang nantinya oleh sistem akan ditampilkan untuk dilihat oleh chassis. Selanjutnya di sini ada rancangan IRD. Pada IRD ini ada kolom, yaitu kolom kelas yang berisi ruangan, jadwal, absen, dan guru. Selanjutnya ada admin yang menginput kelas. Di dalam admin sendiri terdapat password, username, nama, dan ID admin. Selanjutnya ada calon siswa atau chassis. Di chassis sendiri terdapat nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor HP, foto diri, asal sekolah, alamat, username, password, dan ijazah. Chassis sendiri dapat melihat sekolah yang di dalamnya dapat berupa daftar guru dan TU, jadwal sekolah atau kalender sekolah, ekstrakurikuler yang ada pada sekolah tersebut, visi misi, kontak person pada sekolah tersebut, dan pengumuman-pengumuman yang ada pada sekolah tersebut. Next, di sini ada tampilan mockup. Berikut ini adalah tampilan saat pengguna memasuki web atau aplikasi PPDB SMK 4 Pelawat. Di sini ada dua menu, yaitu menu login dan menu registrasi. Nah, ini adalah tampilan saat pengguna atau chassis memilih menu registrasi untuk mendapatkan akun PPDB. Sebelum kita login, kita diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu agar kita memiliki akun nanti saat login. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, username yang akan digunakan nanti, jenis kelamin, nomor HP, asal SMP, password, dan ulangi password tersebut. Next, di sini adalah contoh pengisian formulir registrasi. Selanjutnya, ini adalah tampilan apabila proses registrasi dari chassis tersebut berhasil. Selanjutnya, ini adalah tampilan apabila pengguna memilih menu login. Pengguna atau peserta dapat memasukkan username dan password yang telah didaftarkan pada menu registrasi sebelumnya. Next, di sini adalah contoh pengisian pada menu login. Di sini ada username erik22@gmail.com dengan password 1234568. Nah, ini adalah tampilan apabila pengguna lupa password, memilih menu lupa password karena mungkin pengguna melupakan passwordnya, tidak mencatat atau seperti apa. Di sini kami mencoba untuk menampilkan menu lupa password yang di dalamnya berisi username, alamat email, password baru, dan mengulangi password baru yang ada, lalu memilih tombol simpan. Nah, berikut adalah contoh pengisian pada menu lupa password.
ini adalah tampilan apabila pengguna atau calon siswa telah memilih menu simpan, maka akan tampil pemberitahuan bahwasanya ganti password berhasil dan silahkan pengguna untuk melakukan login kembali. Next, ini adalah apabila pengguna dapat memasuki menu login tadi, maka pengguna akan ditampilkan pada menu utama ini. Nah, pada menu dashboard sendiri, ada beberapa tampilan, yaitu 1. Menu PPDB, 2. Menu ekstrakurikuler, 3. Menu visi misi, dan 4. Menu kontak sekolah. Next, ini adalah saat pengguna memilih menu pendaftaran, maka tampilan yang akan muncul adalah formulir peserta didik. Di sini pengguna diminta untuk mengisi biodata diri mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nomor HP, asal SMP, kota atau kabupaten, nilai rata-rata, alamat lengkap, transportasi yang digunakan, dan tinggal bersama siapa peserta didik tersebut. Selanjutnya ini adalah contoh pengisian formulir peserta didik berupa biodata pribadi. Setelah diisi, pengguna dapat memilih tombol selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan dibawa pada formulir pendaftaran peserta didik berupa biodata ayah kandung. Di sini kita juga diminta untuk mengisi biodata ayah kandung seperti contoh berikut. Nah, jikalau sudah diisi, kita dapat memilih tombol selanjutnya. Nah, di sini adalah tampilan formulir pendaftaran peserta didik baru berupa biodata ibu kandung. Lalu, setelah mengisi biodata ibu kandung, casis atau calon peserta didik bisa memilih tombol selanjutnya. Nah, ini adalah formulir pendaftaran peserta didik baru berupa biodata wali apabila peserta didik baru tidak tinggal bersama orang tua kandungnya. Next, di sini aplikasi akan meminta untuk casis mengupload beberapa formulir pendaftaran serta berkas-berkas pendaftaran seperti ijazah, foto, transkrip nilai, dan surat persetujuan orang tua. Apabila seluruh berkas-berkas tersebut telah terupload, peserta didik atau calon siswa dapat memilih tombol upload. Nah, ini adalah tampilan apabila pengguna telah berhasil mengupload berkas pendaftaran. Pengguna akan memperoleh informasi mengenai kelas dan jadwal orientasi saat proses PPDB telah berakhir. Jadi nanti untuk pembagian kelas dan jadwal masa orientasi siswa akan diinfokan kemudian. Next, pada tampilan dashboard, saat kita memilih menu ekstrakurikuler, maka tampilan yang akan muncul akan seperti berikut. Terdapat beberapa pilihan ekstrakurikuler yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Di antaranya adalah sepak bola, basket, voli, paskibra, dan tari. Dengan berikut ini adalah salah satu jadwal ekstrakurikuler sepak bola. Jadi untuk jadwal ekstrakurikuler sepak bola sendiri tersedia pada hari Rabu dan Jumat pukul 14 sampai 17 berada di sekolah. Next, ini merupakan tampilan visi misi. Jadi ini adalah tampilan visi misi dari SMK 4 Pelawat. Selanjutnya, ini adalah tampilan mockup pada menu kontak sekolah. Kontak sekolah sendiri dapat membantu pengguna atau peserta didik apabila ada kesulitan baik dalam proses PPDB nantinya maupun proses KBM. Selanjutnya, bab 3, penutup. Kepada Saudara Reza Hendra Jatnika, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk
Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. 1. Dengan adanya website ini dapat mempermudah calon siswa yang ingin melakukan pendaftaran tanpa harus datang ke sekolah. 2. Dengan adanya website secara otomatis dapat memperluas jangkauan dalam melakukan pendaftaran sekolah. 3. Sistem informasi pendaftaran siswa baru berbasis web lebih membantu administrasi dalam mengolah data yang ada. (3.2) Saran. Adapun beberapa saran yang penulis ingin sampaikan dari kesimpulan yang telah dibuat pada perancangan sistem informasi pendaftaran siswa baru berbasis web antara lain 1. Untuk menangani pendaftaran siswa baru, alangkah baiknya jika menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi demi menunjang kinerja bagian administrasi agar lebih efektif dan efisien. 2. Perancangan website ini masih berupa analisa yang diharapkan nantinya dapat dikembangkan kembali. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 yang berjudul pendaftaran siswa berbasis web. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami dari kelompok 1 memohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.